wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, di antaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insyaallah ma'rifatullah. Ketahuilah apa-apa yang Allah anugerahkan pada tiap-tiap diri kita ini, pada mana hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan akan dirinya. Sesungguhnya Allah zat yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang senantiasa nyata dan dekat kepada kita. Dialah zat yang maha halus, yang maha mendengar lagi maha melihat. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita pengikut setia beliau sampai akhirul hayat. Ketahuilah jemaah sekalian, bahasanya kita ini yang senantiasa dalam zat kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat keluar dari lingkaran dan maha suci. Namun kita sebagai makhluk Allah yang tidak menyadari bahasanya kita di dalam lingkaran dan zat yang maha suci. Maka kalau kita mengambil lambang atau logo yayasan kita ataupun pesantren, itu kami berikan suatu iktibar dengan dilambangkan tasbih yang melingkar. Istilahnya kita senantiasa musyahadah, menyaksikan zat yang maha suci lagi mensucikan. Kalau dalam istilah orang berhaji atau umroh, yang senantiasa dia bertawaf, yaitu dalam zat yang maha suci, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa artinya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum mencapai i'tiqad dan hakikat keyakinan yang putus, yaitu menyaksikan, merasakan, menyaksikan zat yang maha suci senantiasa nyata dan dekat sesuai dengan firman-Nya, wallahu a'lam bikulli syai'in muhit. Allah itu dan Allah itu meliputi tiap-tiap sesuatu, artinya zat itu senantiasa nyata pada tiap-tiap keadaan kita. Barang siapa tidak menyadari itu, maka jangan pernah bermimpi setelah dunia ini untuk kembali kepada zat yang maha suci lagi mensucikan. Artinya, kalau dulu kita dalam lingkaran zat yang maha suci, sekarang kita senantiasa menyaksikan dan meyakini kita tetap pada zat yang maha suci lagi mensucikan. Kalau sudah hal demikian, itu akan tumbuhlah akhlakul karimah pada tiap-tiap umat Nabi Muhammad itu. Namun selagi kita masih memandang kepada asbab dan musabab alam, yang namanya kejadian pada berbagai macam gelombang dan hiruk pikuk, namun semua yang jadi itu tetap diciptakan atau dijadikan oleh Allah Zat yang Maha Suci, maka pandanglah kepada Zat Maha Suci sehingga tidak ada perselisihan satu sama lain. Kalau kita tidak terpandang pada Zat yang Maha Suci, pasti terjadi pertikaian, perpecahan dan lain sebagainya. Karena yang namanya akal itu terbatas. Akal ini hanya kepada asbab,
hanya kepada bentuk rupa warna alam. Kalau hati sudah terbuka, tidak meninggalkan segala sifat ini, namun dia mengerti tiap-tiap keadaan sifat itu. Nah, untuk mencapai itu tidaklah mudah. Maka kalau kita mengambil sifat daripada wajib Allah dan sifat 20, itu betul-betul paham awal ilmu sifat ma'ani ma'nawiyah. Melampaui itu maka melangkah lagi kepada sifat salbiyah dan sifat nafsiyah. Jadi kalau sudah betul-betul menyadari sifat nafsiyah dan salbiyahnya Allah itu, baru dapat senantiasa dalam lingkaran zat maha suci. Di saat itulah dihapuskan semua alfa dan salah. Bukan berarti orang ma'rifat itu tidak salah. Kita ini kalau salah paham, sebetulnya orang-orang yang sudah pasti ada salah, pasti adanya misalnya marah ya. Tapi marah orang ma'rifat itu bukan dengan kebencian. Karena kalau kita mau kembali kepada sifat jabarnya Allah, ada kalau sifat jabar Allah itu muncul, tapi dengan kasih sayang. Yang kelirunya kalau sifat jabar itu kita akui, koharnya kita akui. Kalau ada kita itu pasti kemarahan itu dengan kebencian, dan sifatnya pasti dendam. Artinya itu bukan sifat jabar kohara Allah, tapi kita mengambil haknya Allah, jadi nafsu. Nah, maka oleh karena itu kita terus berjuang dan berjuang. Namun sadarilah, kalau kita sudah terpandang pada wajah zat Allah tadi yang zatnya maha suci, tapi jangan ragu, betul-betul yakin, bukan lagi 100% 1000, bahkan 1000 kali 1000 kali 1000 lagi. Disitulah ampunan Allah datang. Namun jangan salah paham lagi. Terkadang-kadang mentang-mentang sudah mengenal zat maha suci, melalaikan segala perintah Allah dan Rasulullah. Itu namanya keliru. Bukan salah, tapi keliru. Nah, mana boleh Ustaz? Iya, itulah pikirkan. Kalau sudah dengan zat yang maha suci, artinya insan kamil. Dalam martabat 7 itu kan insan kamil. Sudah dia taroki memandang pada wajah zat yang suci, tanazul turun praktek nyata ini. Artinya tidak menghilangkan segala bentuk rupa nama warna, tetapi telah terbit pada diri orang yang ma'rifat al-arifu bila al-karamullah, dia hadiah Allah itu. Dia dipelihara oleh Allah, segala tingkah lakunya itu, pertama hati dan fikirnya tidak ada lagi sifat benci. Itu pertama. Tumbuhlah sifat Rahman dan Rahim kepada siapapun orangnya, walaupun jabarnya itu muncul, tapi Rahman Rahim dengan kasih sayang. Nah, orang yang sudah di sana terkadang-kadang membuat orang-orang yang menggunakan itu bingung, karena tingkah laku orang yang di situ yang tidak dapat diukur dengan akal. Terkadang-kadang tidak masuk akal, dan terkadang-kadang seakan-akan bertentangan dengan hukum. Contoh, itu sejarah. Bisa disebut gini namanya. Dulu pernah seorang ulama kita pemimpin yang dia mendidik akhlak semua manusia pada dasarnya, bukan hanya umat Islam. Pada kala itu, mungkin bisa aku tidak nyebutkan namanya. Andai kata Gus ingin sehat, maka Gus harus mandi air Nasrani, ya kan? Seorang ulama besar sudah karung di hadirat Allah dengan al-arifillahnya tadi, dengan sifat Rahman Rahim, dia tidak membantah pemuka adat agama yang lain, tapi dengan akhlak dia mendidik. Undangan itu dihadirinya, yuk mandikan saya dengan air itu. Orang yang tidak paham pasti memfitnah, ya kan? Padahal pada kali itu seorang Gus, ya aku tidak sebutkan namanya, dia mengajari umat Muslim pada umumnya, pada khususnya, dan mengajari umat-umat di luar Muslim pada umumnya,
Artinya kasih sayang itu bukan karena asbab dan musabab. Yang dikatakan tauhid iman Islam makrifat itu bukan karena asbab. Tidak dapat gugur keimanan, keislaman, kemakrifatan itu hanya asbab baharu. Dan kenyataannya sang Gus tadi pun tidak ada perubahan, ya kan? Artinya menunjukkan, membuktikan dengan sifat qadar-qadarnya Allah pada tiap-tiap kejadian makhluk itu tidak satu makhluk pun yang mampu merubahnya kalau Allah tidak akan merubahnya. Nyambung? Ini didikan wong Rahman Rahim yang sudah karom di hadian Allah. Nyeleneh kan? Secara akal tidak masuk akal. Dalam hukum agama kita tidak boleh, kan? Istilah bahasa pondoknya mungkin turos, ya? Padahal itulah cara seorang ulama yang mengajar. Jangan egoisme, jangan merasa kita lebih baik, dan dia juga mendidik umat kita, mendidik umat yang lain sehingga untuk saling menghormati sama satu lain. Jangan sampai merasa lebih benar sendirinya. Pada kenyataannya tidak terbukti, ya kan? Secara keimanan pada akidah kita, artinya kita jangan pernah tidak menerima qadar Allah, tetapi kita tetap menghormati pendapat orang lain. Itu indahnya kalau sudah memandang zat yang maha suci. Jadi yang datangkan najis itu tidak ada bagi dia, kan? Mudarat itu pada hati masing-masing. Kan rami pada kala itu, kan, dan aku juga sempat bertengkar dengan pemuka agama, ya kan? Itu. Padahal tauhid makrifatnya sudah di luar jangkauan akal, ya kan? Dan inilah yang kita kaji sebetulnya. Maksudnya di kajian kita tauhid at-thariqah as-samaniyah al-wadani ini, kalau tidak jeli-jeli, pertama akan terperosok ke jurang yang penuh dengan ular berbisa. Istilah saya. Dan ular-ular itu sudah siap menyantap kita. Maka hati-hati. Kalau betul dengan memandang zat yang maha suci, maka berlaku dengan sifat kamilahnya tadi, insan yang kamil, artinya tidak menyisikan satu sama lain, wabil khusus dan terkhusus dalam ibadah-ibadah yang telah ditetapkan Allah melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah itu. Kami sering keras. Kalau Anda betul berpikirnya begitu, silakan Anda jangan pernah makan dan minum lagi, ya. Kalau itu keyakinan Anda. Tatkala hendak makan lapar, jangan pernah dimakan makanan itu, cukup ingat saja biar kenyang. Kalau mau beli baju, uangnya jangan keluar di dompet, jangan ke toko, cukup ingat beli baju saja, jangan pergi ke toko, jangan bawa duit. Jangan setengah-setengah, udah alang kepala, ya kan? Artinya yang ku maksud, sifat yang dikatakan insan kami itu sifat Allah yang tidak menyisikan satu sama lain, yang penuh kasih sayang satu sama lain, baik bagi dirinya ataupun kepada bagi orang lain, wabil khusus dalam ibadah. Artinya ibadah itu memuji diri sendiri. Bagi Allah itu memuji dirinya sendiri, seakan-akan kita yang memuji. Cuma nak keluar dari nafsu dulu ini. Tidak ada istilah lain. Tidak ada istilah apalagi sampai tidak perlu lagi itu na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Mohon maaf. Maka kami pernah berkata dulu, kalau sudah menjadi keyakinan, apapun kata orang, tidaklah misalnya sempurna makrifatmu kalau masih sholat, oke, tidak masalah. Bagi kami pribadi tidak masalah. Karena jelas kami berpikir pribadi ini,
Allah itu jangankan lalai, ngantuk pun tidak pernah, ya kan? Sementara manusia ini khalifah fil ardi, ganti Allah di bumi, jangan setengah-setengah ngaji ayatnya. Perbuatan-perbuatan Allah, kan? Sifatnya sifatullah, asma dan lain sebagainya haknya Allah. Artinya manusia itu betul ganti Allah. Hanya sedikit yang Allah minta istilahnya tentang abdi kita kepada Allah sebagaimana tuntunan agama kita. Sedikit. Tidur masih diizinkannya tidur. Kan? Masih diizinkan oleh Allah. Dimaklumi istilahnya oleh Allah. Bagaimana kalau turunkan hukumnya wajib itu kita tidak boleh tidur? Tidak boleh makan. Karena Allah tidak makan, tidak tidur. Hanya amanah Allah, abdi itu sesuai dengan aturan hukum pun kita melalaikan. Baru sedikit saja kita tidak mampu mengemban amanah. Bagaimana untuk menjadi pengganti Allah di bumi? Pertanyaannya kan begitu. Istilahnya cuma berapa persen yang Allah perintahkan. Kalau Allah jelas-jelas, sedikit pun tidak pernah dia mengantuk, tidak pernah mengeluh, mengurusi semua makhluk, bukan hanya manusia. Istilah kata pepatah tentara, patah tumbuh hilang berganti. Itu semua urusan Allah, datang dan pergi urusan Allah. Dan Allah tidak pernah mengeluh dengan itu. Andai kata Allah minta semua itu diserahkan kepada kita, na'udzubillah, najis yang paling besar tapi halus, ada rasa selain daripada Allah. Tauhid ini. Nah, jadilah ya dikit baik. Lagi ada pengurusan umum kubulau pengumuman kan. Jadi demikian saja. Pikirkan, semangat berjuang untuk diri sendiri dan juga untuk umat. Dalam marilah kita baca selawat. Allahumma salli abdallah salati ala as'adi makhluqatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil awwalina wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil akhirina wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbi salli wa sallim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asturna ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jiburna ummati sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi bi'atika wa bihaqqi bit tauhid wa bihaqqi bil iman wa bihaqqi bil ma'rifah wa bihaqqi bi Muhammadin nabiyya wa bil yaumil akhir
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما شاء الله كان ولم يشاء ولم يكن إنما أمره إذا أراد الشيء أن يقول كن فيكن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رؤوف رحيم الله ما شاء الله كان المؤمنين رحمة الله وكرمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله